Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Setiawan dari kelas Informatika B 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat di Java NetBeans tentang peminjaman buku. Nah, sebelum kita jalankan aplikasinya, pertama-tama kita harus jalankan dulu SAMPP-nya agar terkoneksi dengan database. Setelah itu kita eh, ke Java NetBeans ya. Nah, di sini saya sudah merun aplikasinya. Namanya Greenbooks. Oke, di sini tampilan awalnya adalah login. Kita coba login. Sini saya memasukkan admin agar mudah saat loginnya gitu. Lalu kita klik login. Jika berhasil maka akan pop up seperti ini. Login berhasil. Berhasil login gitu. Berarti ini kita sudah benar mengisi username dan passwordnya. Setelah kita klik OK, maka aplikasinya akan membawa ke main menu atau main programnya. Di sini ada data buku, data penyewa, dan juga data sewanya. Nah, ini aplikasi ini menggunakan CRUD sederhana. Sini kita lihat dulu source kodenya. Sebelum ke source kode login dan main programnya, kita ke DB koneksi dulu. Nah, di sini DB koneksi adalah sebagai file penghubung antara database dengan program Java-nya. Di sini saya punya kelas DB koneksi dengan 4 public static, yaitu connection, result set, statement, dan string. Nah, saya juga punya fungsi yang namanya koneksikan. Ini tuh yang menghubungkan dengan database gitu. Yang dimana menggunakan library JDBC MySQL yang localhost, yang berada di localhost dengan nama database-nya adalah pinjam buku, username root, dan juga passwordnya itu dikosongkan karena default gitu dari komputernya. Nah, selanjutnya ada fungsi CRUD. Fungsi CRUD itu untuk eh, membuat apa ya, istilahnya query ke database-nya seperti simpan, terus edit, kayak gitu. Lalu ada lagi fungsi get. Get itu untuk mengambil data dari database yang biasanya digunakan pada program itu seperti menampilkan data pada tabel. Nah, di situ kita ke loginnya. Codingan loginnya seperti ini. Kita mempunyai beberapa import di file ini. Nah, jika bisa dilihat di sini ada set location relative to itu berfungsi sebagai apa ya? Jika aplikasi kita ingin otomatis saat dijalankan itu berada di tengah layar, maka kita bisa memasukkan codingan ini set location relative to this. Maka otomatis saat kita run aplikasinya, maka aplikasinya itu akan berada di tengah. Nah, selanjutnya sini ada fungsi TBL login mouse clicken, maksudnya yang tadi di login karena kita nggak pakai tombol, kita pakai panel, maka panelnya kita fungsikan sebagai mouse click gitu. Dan kita masukkan codingnya untuk codingan loginnya di sini di tombol login yang tadi. Nah, di sini ada DB koneksi query. Maksudnya ini memerintahkan bahwa kita mengambil data dari tabel login yang dimana nick-nya itu nih, field nick-nya itu kita inputkan dari form nick dan juga passwordnya gitu. Nah, jika inputan kita pada form login yang tadi itu benar, maka akan menampilkan informasi nih. Jadi JOption. Codingan JOption itu berfungsi untuk menampilkan informasi atau pop-up dari aplikasinya gitu. JOption show dialog message gitu. Ini berhasil login. Ini informasi message. Nah, di sini ada main form add. Ini maksudnya jika kita berhasil login, maka si filenya itu atau tampilannya akan berubah ke selanjutnya gitu. Di sini juga ada add set visible true. Jadi otomatis halaman keduanya muncul. Dan yang ketiga ini ada dispose. Dispose maksudnya agar jika saat perpindahan halaman, maka halaman yang tadi sudah dikerjakan
akan hilang gitu, tidak bertumpuk di belakang. Nah, else-nya itu jika kita salah memasukkan username dan passwordnya, maka si option-nya itu, pop-up-nya itu akan menampilkan gagal login gitu. Dan kita disuruh untuk memasukkan password yang benar. Nah, dari login kita beres, kita pindah ke main form-nya. Nih, main form-nya. Kita lihat dulu desainnya di sini. Ya. Aplikasinya, di sini ada data buku, kita coba buat menyimpan datanya. Misalkan kita masukkan kode 3388, nama bukunya matematika misalkan. Penerbitnya Yaya Sunaria. Harga pinjamnya mungkin 1.500 per harinya. Kita coba simpan nih. Nah, pada saat data kita simpan, maka akan muncul pop-up kalau jika datanya berhasil disimpan gitu. Di sini pop-up-nya itu data berhasil disimpan. Nah, setelah oke, di sini tabelnya lihat berarti masuk ke dalam database. Ya, masuk ke dalam database. Bagaimana sih codingannya gitu. Kita bisa lihat di desain dulu ya. Kita ke desain ke sini. Kita pilih panel main buku. Nah, kita klik di sini. Pada panel ininya ke event, lalu mouse dan mouse click. Nah, codingannya itu seperti ini. Kita banyak memakai if. Karena apa? Ini tuh buat mengecek. Jadi si formnya itu nggak boleh kosong di sini. Kalau kosong nanti dia akan menolak untuk dimasukkan. Coba kalau kita ini dalam keadaan kosong formnya, kita coba disimpan. Nah, maka akan muncul belum ada data yang diinputkan gitu. Coba kita memasukkan kode bukunya 432 misalkan. Terus kita simpan, yang lainnya masih kosong. Tuh, harap isi nama buku. Jadi sebelum ininya terisi semua, maka si sistem menolak untuk menyimpan data tersebut gitu. Tapi kalau kita coba diisi semua, ini kita isi sembarang aja. Ya. Isi sembarang aja. Nah, kita samakan kode buku yang sudah ada gitu, misalkan 23. Ini kan nggak kosong gitu. Kita simpan. Nah, tapi sistem masih menolak. Kenapa? Karena data bukunya, kode bukunya itu sama. Kode bukunya itu sama. Jadi dia bingung gitu kalau menyimpan karena kode uniknya itu, kode bukunya sama gitu. Jadi dia akan menolak. Nah, dari sini kita masuk ke query-nya. DB koneksi select. Ini untuk mengecek, masih mengecek jika data bukunya itu pernah diinputkan atau ada di database, maka dia akan menolak. Kode buku sudah ada. Tapi, jika memang kode bukunya belum ada, maka dia akan menyimpan data tersebut dengan query insert into tabel buku dengan values-nya yang sudah kita isikan di form-form yang tadi gitu. Ada field kode buku, field nama buku gitu. Nah, ini untuk field kode buku yang seperti ini berfungsi sebagai apa ya? Jika kita berhasil menyimpan datanya, maka isian yang tadi ada di form-form tersebut itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Nah, ini untuk di option-nya. Jika data berhasil disimpan, maka ada pop-up yang muncul data berhasil disimpan. Seperti itu. Sedangkan untuk codingan edit sebenarnya tidak jauh berbeda dengan insert atau simpan. Di sini perbedaannya hanya di query gitu. Ya, kalau kita menyimpan data itu dengan insert into, maka jika untuk mengubah data kita menggunakan update. Ya. Update tabel buku set. Nah, set tidak menggunakan values lagi gitu. Menggunakan set untuk mengubah dengan isian kode buku, nama buku dan selanjutnya. Selanjutnya kita pergi ke hapus. Codingan hapus itu seperti apa ya? Kita ke mouse klik lagi. Nah, untuk codingan hapus, kita memakai query delete from. Delete from tabel buku where. Nah, where-nya itu adalah apa ya? Field unik yang ada di database-nya gitu. Jika kita mengunikkan kode buku, maka di sini set kode bukunya.
Nah, jika berhasil, maka di sini akan data berhasil disimpan, data berhasil dihapus gitu. Kita coba di sini untuk menghapus data. Misalkan gini, yang matematika kita mau edit dulu nih. Jangan Yaya Sunaria. Kayak Mas Duki misalkan. Kita edit. Nah, apakah Anda yakin untuk mengubah data ini? Kita yes. Otomatis di sininya hilang, ya, dan dia masuk ke sini, ke database-nya. Jadi ada Mas Duki gitu. Nah, bagaimana untuk menghapus? Nih, kita hapus. Sini ada konfirmasi lagi. Apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Ketik yes. Nih, diklik yes, maka akan pop up di sininya. Data berhasil dihapus. Ketika kita klik OK, maka database-nya pun akan hilang di sini datanya. Nah, lalu codingan batal itu seperti apa ya? Ya, untuk codingan batal bisa kita lihat di sini seperti biasa event most clicked. Nah, batal itu seperti apa ya? Sama seperti kayak yang tadi, diedit, disimpan gitu, dihapus. Otomatis isian dari formnya itu menghilang. Seperti itu. Nah, ini untuk data yang most clicked ini kita bisa cari di sini di tabelnya. Tabelnya kita ke event most dan most clicked. Oke. Aduh. Most clicked. Nah, di sini. Jadi ketika kita mengklik si data dari tabelnya, maka otomatis akan kembali lagi ke form-form yang tadi gitu. Nah, ini berguna ketika kita ingin mengedit datanya. Untuk query-nya sama seperti select. Kita select dulu. Karena select itu mengambil data gitu. Maka di sini menggunakan fungsi yang get, bukan CRUD ya. Di sininya. Nah, dari situ kita punya beberapa fungsi. Ini jika kode buku kita masukkan huruf, maka dia akan menolak gitu. Oh, hanya bisa input angka saja. Terus kalau kita ini juga kayak harga tuh, tidak bisa diinput dengan huruf. Di sini kita bisa lihat kita punya beberapa prosedur. Ya, kita di sini lihat ada codingan untuk, nah ini ada public void fitur nih, filter angka, filter huruf. Nah, ini berfungsi untuk mengecek apakah inputan yang kita gunakan itu, yang kita ketikkan itu sesuai atau tidak gitu. Makanya jika tidak sesuai, kita harusnya angka kita ketikkan huruf, dia akan menolak, tidak mau diinput. Nah, untuk data penyewa sama seperti data buku codingannya, karena ini menggunakan CRUD. Jadi otomatis ini seperti codingan yang diulang-ulang, hanya saja berbeda pada pemanggilan tabel dan juga isi field-field dalam database-nya gitu. Yang membedakan ada di sini di data sewanya, karena di sini kita menggunakan tanggal, lama pinjam dan total biaya gitu. Dan juga beberapa tabel yang disatukan. Maka di sini terlihat berbeda. Untuk codingan tanggalnya kita bisa lihat di sini, ya. Kita pergi dulu ke navigatornya, lalu kita cari panel main sewanya. Nah, coba lihat di sini. Ada nama sewa. Sini ya, bentar. Kita cari di bawah. Mas klik. Nah, di sini ada mulai pinjam dan juga akhir pinjam di sini nih. Ini codingan untuk tanggalnya gitu. Nah, untuk get totalnya di sini ada. Nah, lama pinjam dulu. Jadi dari tanggal nanti kita bisa menghitung berapa lama buku yang dipinjamnya itu gitu. Dengan ada hitung-hitungannya di sini. Sedangkan untuk totalnya, get total di sini. Nah, ini untuk mengget apa ya, mengambil data harganya, berapa lama kita pinjam, maka akan dikalikan berapa? Dikalikan dengan harga
bukunya gitu. Misalkan 3 hari, berarti harga buku seharinya dikalikan 3. Seperti itu. Nah, di sini ada gimana sih kalau kita coba di sini masukkan datanya? Misalnya kita masukkan kode sewanya nih, kode transaksinya. Misalnya seperti ini. Nah, untuk mengisi nick nama itu kita sudah disiapkan di tabel-tabel yang tadi sudah kita buat gitu. Ini saling berkaitan dengan data buku dan data penyewa. Jika kita klik, dia akan masuk otomatis ke sini dan tidak bisa diedit karena kita sudah setting nggak bisa diedit gitu. Terus bukunya kita masukkan. Nah, kita di sini minjamnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalkan 1 hari nih. Kalau enggak kita 2 hari deh, 23 gitu kan. Nah, di sini ada harganya. Sini. Terus udah gini kita simpan. Nah, datanya berhasil disimpan. Terus mana buat tabel dari inputan ini. Di sini kita lihat data. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah transaksi-transaksi yang sudah dibuat di data transaksi tadi. Nah, di sini ada fitur cari. Fitur cari sangat membantu ketika kita mempunyai banyak data dan ingin mencari sebuah data gitu. Misalkan kita ingin mencari kode kode sewa yang berawalan 5 gitu. Nah, di sini ada 2 data yang yang mempunyai angka 5. Tapi kita ingin spesifik sih yang minjamnya itu adalah si Kevin Suhendar gitu. Kita ketikkan ini aja. Nah, maka di sini akan muncul satu data dengan nama Kevin Suhendar yang meminjam buku tersebut gitu. Untuk codingannya seperti ini. Kita pergi dulu ke navigator ya. Biasa desain. Navigator, terus kita pindah ke sini. Pindah data sewa. Kita cari di sini nih, pas klik kanan, event biasa, mouse klik ya. Karena itu bukan tombol panel. Nah, di sini kita memanggil dulu tabelnya. Kita pemanggilan tabel sewa, terus nama tabelnya, tabel yang diprogramnya. Setelah itu kita menggunakan query select gitu. Menggunakan query select di sini. Select from tabel sewa di mana. Nah, ini menggunakan like gitu. Maksudnya ini fungsi like itu ketika kita menginputkan satu karakter atau 2 karakter, dia akan otomatis mencari gitu. Nah, di sini akan menampilkan data-datanya. Ketika datanya sudah dicari dan ada, maka data-datanya akan diperlihatkan gitu dengan fungsi yang ini. Nah, codingan yang tadi ini. Jika kita lupa memasukkan nama-nama ininya, maka di database-nya atau di tabelnya tidak akan muncul data-data dari database-nya gitu. Akan kosong. Nah, jika kita ingin menampilkan semua data lagi, tinggal hapus, lalu kita cari lagi, akan muncul semuanya. Dan data ini juga bisa dihapus. Konfirmasi dan yes. Maka datanya akan terhapus. Codingannya sama seperti yang tadi, karena ini adalah codingan yang diulang-ulang gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam penjelasannya ada yang kurang dipahami. Lalu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.